Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat teman-teman. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Fauzia, apoteker yang bertugas di Apotek K24 Puri Asi Cikampek. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara penggunaan antibiotik secara bijak. Tentunya teman-teman di sini sudah hafal, sudah tahu apa itu antibiotik, bahkan mungkin sudah pernah ada yang mengkonsumsi antibiotik. Dan tentunya antibiotik ini sudah menjadi populer dan jadi obat andalan di kalangan masyarakat saat kita sedang sakit. Tapi apa teman-teman semua tahu bahwa apa sih antibiotik itu sebenarnya? Antibiotik berasal dari dua suku kata, anti dan bios. Anti artinya melawan dan bios artinya makhluk hidup. Jadi melawan makhluk hidup. Makhluk hidup di sini tentunya adalah bakteri. Jadi antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi yang disebabkan karena bakteri. Antibiotik bekerja dengan cara membunuh atau bahkan menghambat perkembangbiakan bakteri di dalam tubuh. Namun, tidak semua bakteri dalam tubuh harus dibunuh, karena seperti yang kita tahu, bakteri dalam tubuh terdiri menjadi dua bakteri, ada bakteri baik dan ada bakteri jahat. Bakteri baik di dalam tubuh berfungsi untuk menjaga kestabilan tubuh kita, contohnya membantu dalam sistem pencernaan dan penyerapan zat gizi di dalam tubuh. Sedangkan bakteri jahat adalah bakteri yang terbanyak-banyak didapat dari luar tubuh dan bisa menyebabkan infeksi. Jadi sudah sangat jelas bahwa antibiotik adalah obat yang digunakan untuk infeksi karena bakteri. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa antibiotik adalah obat yang harus didapatkan menggunakan resep dokter. Jadi jika teman-teman mengalami sedikit sakit, nyeri badan, batuk, flu, kemudian teman-teman minum antibiotik, itu jelas salah dan tidak ada gunanya. Kenapa? Karena obat ini, penyakit ini bukan merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Lalu apa yang terjadi jika teman-teman sakit sedikit-sedikit lalu minum antibiotik? Nah, kalau kita minum antibiotik padahal tidak ada bakteri jahat di dalam tubuh kita, maka yang akan diserang adalah bakteri baik. Lama-kelamaan bakteri baik ini akan melawan, akan memproteksi dirinya untuk tidak diserang. Jadi akibatnya bakteri ini akan menjadi kebal dan menjadi kuat terhadap antibiotik. Akibatnya jika suatu hari kemudian teman-teman mengalami sakit dan perlu membutuhkan antibiotik, kemudian dikasih antibiotik oleh dokter, antibiotik tersebut tidak dapat efektif lagi untuk menyembuhkan penyakit. Itulah yang dinamakan dengan resistensi antibiotik. Oleh karena itu, penggunaan antibiotik ini harus sangat hati-hati ya. Tentunya kalau teman-teman tidak mengalami sakit yang disebabkan karena infeksi, lebih baik tidak usah menggunakan antibiotik. Nah, sekarang di antara teman-teman mungkin ada yang pernah ketika sakit kemudian berobat ke dokter dan dokter meresepkan antibiotik. Sehari 2 hari teman-teman minum obatnya dan gejalanya dirasa sudah sembuh, teman-teman tidak melanjutkan minum obatnya karena teman-teman merasa sudah lebih baik. Nah, itu sebenarnya tidak baik loh. Kenapa antibiotik harus diminum sampai habis? Saat gejala penyakit yang dimiliki sudah dirasa sembuh atau dirasa berkurang, mungkin saja bakteri di dalam tubuh masih ada atau masih tersisa. Nah, sisa-sisa bakteri ini kemungkinan akan bermutasi dan kemungkinan menyebabkan infeksi baru di kemudian hari. Nah, kembali lagi, ketika suatu saat teman-teman mengalami infeksi yang harus membutuhkan antibiotik dan dikasih antibiotik, ternyata antibiotiknya sudah tidak mempan lagi, sudah tidak efektif lagi melawan bakteri jahat di dalam tubuh teman-teman, dan akibatnya bakteri tersebut akan menjadi kebal.
Mengapa resistensi antibiotik ini sangat berbahaya? Karena sekarang sudah tidak banyak lagi jenis antibiotik yang lebih kuat untuk melawan bakteri yang lebih kuat juga. Bisa dibilang sekarang ini adalah pilihan antibiotik yang kita miliki sangat beragam. Kenapa? Karena untuk mendapatkan antibiotik baru diperlukan penelitian yang memakan waktu yang lama, juga biaya yang mahal. Nah, tentunya sebagai masyarakat yang cerdas, penting untuk kita ketahui bagaimana cara untuk menggunakan antibiotik yang benar. Berikut tips yang dapat saya berikan jika teman-teman mendapat obat antibiotik. Pertama, tidak membeli antibiotik sendiri. Pastikan antibiotik teman-teman minum berdasarkan saran dan resep dari dokter. Bila teman-teman mengalami sedikit flu, demam, pusing, nyeri badan, jangan teman-teman lantas minum antibiotik. Teman-teman hanya perlu istirahat yang baik, makan dan minum yang bergizi. Kemudian jika dalam 2 hari gejala yang dialami dirasa belum berkurang, teman-teman boleh langsung berkonsultasi kepada dokter. Yang kedua, tidak memberikan antibiotik sisa kepada orang lain atau jangan menggunakan antibiotik berdasarkan rekomendasi dari orang lain. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai gejala yang berbeda. Tentunya gejala yang sama dengan penyakit belum tentu. Bila kerabat Anda memiliki gejala yang sama, belum tentu membutuhkan. Bila kerabat Anda memiliki gejala yang sama, belum tentu penyakitnya sama, membutuhkan antibiotik yang sama dengan dosis yang sama pula. Setiap antibiotik tentunya mempunyai tingkat keefektivitasannya yang beda. Setiap antibiotik tentunya mempunyai tingkat keefektifan yang sangat luar, yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu, jangan berikan antibiotik kepada orang lain. Ketiga, minumlah antibiotik sesuai dosis yang diresepkan oleh dokter. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Ingat, resistensi antibiotik berasal dari penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Keempat, jika teman-teman mendapatkan antibiotik, jangan ragu, jangan malu untuk tanyakan kepada dokter, pada apoteker, bagaimana cara minumnya, apa manfaatnya, dan bagaimana cara agar supaya teman-teman bisa lekas sembuh. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.